Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Cuaca ekstrim picu banjir susulan di Top 10. Pengendara tewas terperosok di jembatan rusak. Kepergok pemilik, maling 2 tabung gas kabur. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Kamis 12 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, cuaca ekstrim kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hujan deras yang turun sejak Rabu pagi memicu banjir susulan di sejumlah wilayah. Ketinggian air dilaporkan mencapai 1 meter. Warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Hujan deras yang terus mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten Tapanuli Tengah memicu banjir susulan di permukiman warga. Banjir ini terjadi 2 pekan pasca banjir dan longsor besar sebelumnya, saat kondisi sejumlah wilayah baru mulai dipulihkan. Namun kini air kembali menggenangi rumah-rumah warga. Di sejumlah titik air masuk ke permukiman, merendam rumah dengan ketinggian mencapai 1 meter. Warga panik berhamburan keluar rumah, menyelamatkan diri, anak-anak, serta barang berharga. Sementara itu, beberapa warga dilaporkan terjebak banjir karena akses jalan tertutup genangan air dan arus yang deras. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi banjir sekaligus menghimbau warga agar tetap waspada. Warga diminta mengurangi aktivitas saat hujan lebat, menghindari daerah rawan banjir, serta segera melapor jika ketinggian air terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menyiagakan personel dan meningkatkan koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa untuk antisipasi evakuasi jika banjir meluas. Hingga saat ini, petugas masih terus melakukan pemantauan di lapangan. Masyarakat dihimbau tetap tenang namun waspada, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Saya Masinton Pasaribu, Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam kesempatan ini melaporkan kondisi di Tapanuli Tengah. Ini ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim hari ini. Siang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya, perbukitan. Jadi, sejak sore tadi, berkisar jam 5 atau jam 17 sore, hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami
banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu. Sukriyadi, Tapanuli Tengah, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, banjir kembali melanda Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir yang membawa gelondongan kayu memaksa sejumlah warga kembali dievakuasi. Ketinggian air di permukiman warga dilaporkan mencapai 1 meter lebih. Tenang, aman, Dek. Petugas gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah kembali melakukan evakuasi terhadap warga Kecamatan Tuka. Dengan melewati air berarus deras, satu persatu warga dievakuasi ke lokasi yang dianggap aman. Banjir ini terjadi setelah hujan deras mengguyur Tapanuli Tengah sejak Rabu sore. Akibatnya air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga. Sejumlah wilayah yang sebelumnya terdampak banjir bandang kembali terendam. Sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Hingga saat ini, petugas TNI, Polri, dan pemerintah setempat masih terus melakukan evakuasi. Sementara warga terdampak banjir diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kondisi pada Nasri saat ini begitu cepat, air naik hanya sekejap, hitungan detik naik sudah ke rumah 1 meter. Petugas menghimbau warga untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi banjir susulan masih ada. Sepeda motor ke rumah sudah tergenang. Sukriyadi, Tapanuli Tengah, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sumatera Utara resmi dilantik untuk periode 2026 hingga 2029. Kepengurusan baru ini diketahui oleh Dian Iskandar Nasution atau akrab disapa dengan Cliffs. HIPMI Sumut berkomitmen siap berkolaborasi dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Umum Badan. Pelantikan Badan Pengurus Daerah HIPMI Sumut periode 2026-2029 berlangsung di Tiara Convention Hall, Kota Medan, Rabu siang. Kepengurusan baru dilantik langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Akbar Hilmawan Bukhari. Acara ini juga dihadiri anggota DPR RI fraksi Gerindra Adi Jona Prasetyo yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina BPD HIPMI Sumut. Di bawah kepemimpinan Dian Iskandar Nasution, HIPMI Sumut menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. HIPMI Sumut juga siap menjadi mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepengurusan baru menargetkan pembukaan lapangan pekerjaan baru, penguatan UMKM, serta peningkatan iklim dunia usaha di kabupaten dan kota se-Sumatera Utara. Kibarkanlah panji-panji HIPMI dan gelorakanlah semangat kewirausahaan di seluruh provinsi Sumatera Utara. Kami siap mengibarkan panji-panji sebesar HIPMI ke seluruh provinsi Sumatera Utara. Rencana kita ke depannya akan membangun UMKM, ke depannya memperbanyak lagi dan memperbanyak juga usaha baru yang akan kita ciptakan. Dari lapangan kerja sampai pengusaha-pengusaha mikro. Bagaimana bentuk dukungan dari HIPMI Sumut sendiri, Ketua? Tadi kan sempat bilang mau berkolaborasi dengan pemerintah Sumut, Ketua. Apa bentuk dukungan itu sendiri, Ketua? Biasa kita dukungannya sendiri kita kolaborasi, kerjasama untuk membangun seperti UMKM-nya, di mana dibentak atau nanti acara besarnya apa gitu, sampai momen untuk dukungan ke rakyat. Apa saja hal perlu ditingkatkan untuk HIPMI Sumut, Ketua? Kalau kita sih yang paling tinggal harus soliditas, satu kuat biar kita sama-sama bisa membangun Sumatera Utara.
Sesuai visi misinya, Dian Iskandar Nasution memperkenalkan konsep CLIF, akronim dari Continue, Loyalty, Innovative, Friendship, and Forever. Konsep ini disebut sebagai arah strategis untuk membentuk HIPMI yang progresif, kolaboratif, dan relevan menghadapi tantangan dunia usaha ke depan. Doni Admiral, Medan Sumut, Garuda TV. Ibu pembuang bayi di kardus ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV.
Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, jembatan putus di Tambak Kulim, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang telah rusak selama 4 bulan dan tak kunjung diperbaiki, akhirnya memakan korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat setelah terperosok dan menghantam bagian jembatan. Inilah lokasi jembatan putus di Tambak Kulim, Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara yang menjadi tempat terjadinya kecelakaan fatal. Seorang pengendara sepeda motor terjatuh saat melintasi jembatan yang telah putus. Sepeda motor terperosok dan kepala korban menghantam bagian jembatan, mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Korban diketahui bernama Supeno, berusia 40 tahun, warga Dusun Pasar Batu, Desa Sungai Raja, Labuhan Batu Utara. Jenazah korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman umum setempat. Menurut keterangan warga, peristiwa tersebut terjadi pada Senin malam sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jembatan ini telah putus selama 4 bulan namun belum mendapat perbaikan. Akibat kondisi tersebut, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari batang pohon kelapa. Padahal jembatan ini merupakan akses penting yang menghubungkan antar desa, sekaligus jalur alternatif menuju kota Rantau Prapat. Sebelum kejadian fatal ini, telah berapa kali terjadi kecelakaan di lokasi yang sama, namun hanya menyebabkan luka-luka. Ya kurang lebih jam 11 malam. Itu pun karena aku dikasih tahu sama kawan, terus nengok ada orang kejadian. Jadi aku nengok di tengah jalan, balik lagi, aku terus ngambil senter, aku tutup bengkel, baru ke situ aku melihat. Jadi ada kawan mau angkat gitu, bilang jangan diangkat dulu, telepon dulu polisi, kecuali ya ada keluarga kita yang kenal, ya nggak apa-apa kita angkat gitu. Kalau kondisi korban ini bagaimana, Pak? Ya macam mana ya, dibilang kan macam telangkup, macam kata mau lompat lah. Luka-lukanya? Luka-lukanya kami lihat dari atas itu macam kening yang bonyok. Pak, ini sudah berapa lama jembatannya putus, Pak? Ya kurang lebih sekitar 4 bulan. Jadi ini jembatan darurat ini yang bangun siapa, Pak? Ya awalnya itu ya campur lah yang dari DPD sama masyarakat. Ya pertama ada korban yang berkelahi, kedua terus ibu-ibu jatuh, terus ketiga ibu-ibu sama bapak-bapak selisih, bapak-bapak jatuh ke paret, keretanya nyangkut di atas. Berarti ini sudah yang keempat ya, Pak? Ini keempat. Sementara itu, Camat Marbau Muhammad Ali menyebutkan saat ini pemerintah baru dapat membangun jembatan darurat. Sedangkan pembangunan jembatan utama terkendala anggaran, namun disebut telah menjadi prioritas. Nah, kalau pembangunan jembatan utamanya itu sebenarnya kendalanya ada hubungan juga dengan efisiensi anggaran. Sama-sama kita ketahui, ini kan masih awal tahun anggaran. Untuk mengerjakan sebuah proyek tentu kan ada kajian-kajian yang harus dilaksanakan. Tentu dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan itu. Tapi upaya dari kita dari mulai kejadian itu titiknya amblas bisa dicek di media juga saya rasa. Ya, kita sudah proaktif. Hari pertama itu jembatan rubuh, kita langsung buat jembatan darurat minimal bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, anak-anak sekolah dan orang yang mau ke pekan, kebetulan itu hari Minggu ya. Jadi tidak terhalang untuk kendaraan roda 2. Beberapa hari kemudian langsung dibangun jembatan darurat. Kalau hambatannya, kenapa sampai sekarang belum dibangun, saya rasa ini masih awal-awal tahun anggaran.
masih di bulan 2. Tapi saya berharap, saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama, dalam waktu singkat itu akan segera dibangun. Sudah menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk membangun jembatan itu karena fungsinya yang sangat vital. Artinya sudah jadi pembahasan ya Pak? Sudah dibahas berulang kali Pak, jadi masih tinggal nunggu finalisasi aja. Kini peristiwa tersebut dalam penanganan unit laka Satlantas Polres Labuhan Batu. Randi Kurniawan, Labuhan Batu Utara, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, warga Kompleks Perumahan Bilal Prima, Kota Medan digegerkan dengan temuan jasad bayi laki-laki yang dibungkus kardus dan diletakkan di belakang rumah salah seorang warga. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan ibu kandung bayi tersebut yang berstatus sebagai pekerja rumah tangga. Inilah video amatir warga saat menemukan sebuah kardus berisi jasad bayi laki-laki di bagian belakang rumah warga di Kompleks Perumahan Bilal Prima, Jalan Bilal, Kelurahan Pulau Prayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Temuan tersebut terjadi pada Selasa pagi saat pemilik rumah hendak membersihkan halaman belakang. Warga merasa curiga karena kardus dalam kondisi berat, dan setelah dibuka terdapat jasad bayi di dalamnya. Petugas Polsek Medan Timur yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi bersama tim Inafis Satreskrim Polrestabes Medan. Olah tempat kejadian perkara pun dilakukan. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar menyebutkan, jasad bayi ditemukan saat warga akan menyiram halaman belakang rumahnya. Telah ditemukan satu orang bayi laki-laki di belakang rumah, tepatnya TKP di Komplek Perumahan di Jalan Bilal. Dengan adanya informasi tersebut, saya bersama tim Panisirse dengan anggota turun ke lapangan dan melihat benar di belakang rumah telah ada seorang bayi di dalam kotak dalam kondisi telanjang dan sudah meninggal dunia. Sehingga dengan adanya temuan itu kita berkoordinasi dengan Lurah Kepling dan melakukan penyelidikan di sekitar rumah. Pakaian berdarah, kemudian kita buka berdarah, kemudian kita cek yang kita curigai sebagai pelaku yang merupakan ibu tersangka, ibu bayi yang sudah meninggal atas nama Siti Aisyah berumur 19 tahun. Kemudian dengan kita temukan barang bukti permulaan tersebut, kita langsung melakukan penggeledahan ke kamar daripada Ibu Siti Aisyah. Di dalam kamar kita temukan darah. Kemudian kita interogasi Ibu Siti Aisyah, benar dia telah melahirkan bayi sekitar pukul 3.30 di kamar mandi. Dan menurut keterangan dia, bayi tersebut meninggal dunia. Namun kita sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur bahwa bayi itu kita antar ke rumah sakit Polda Sumut untuk dilakukan otopsi. Dan kita duga tersangka ibu bayi saat sekarang dilakukan perawatan di rumah sakit Pringadi. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, polisi mengamankan seorang wanita berusia 19 tahun bernama Siti Aisyah yang merupakan pekerja rumah tangga di lokasi tersebut. Berdasarkan keterangan sementara, bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah. Ibu bayi melahirkan tanpa bantuan tenaga medis. Saat ini ibu bayi menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Pringadi Medan. Sedangkan jasad bayi telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk keperluan otopsi. Polisi juga masih melakukan pengembangan kasus dan memburu pria yang diduga ayah dari bayi tersebut. Doni Admiral, Medan, Sumut, Garuda TV. Maling gas 3 kg sebanyak 2 tabung terjadi di salah satu warung makan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kota Ratu Prapat, Kabupaten Labuhan Batu terekam CCTV. Pencurian terjadi saat warung baru saja akan dibuka di pagi hari. Aksi tersebut sempat kepergok pemilik warung dan mengejar pelaku, namun terlebih dahulu kabur membawa gas yang dicurinya. Aksi pencurian tabung gas LPG sebanyak 2 tabung terjadi di warung makan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kota Ratu Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV. Pelaku sebanyak 2 orang berboncengan sepeda motor.
Satu pelaku langsung menuju tabung gas yang berada di bawah tempat memasak dan langsung melarikannya. Aksi ini sempat kepergok pemilik warung dan mengejarnya, namun pelaku berhasil kabur. Menurut saksi, Ray, aksi pelaku berlangsung Senin pagi saat pemilik baru akan membuka dagangannya berkisar pukul 06.00 WIB. Pelaku dengan cepat mengambil 2 tabung yang berada di bawah meja masak milik korban. Kehilangan tabung gasnya itu bang di bawah seteling itu bang. Pukul jam 6 lewat lah. Pas orang mau buka jualan lah. Baru 2 orang malingnya bang. Kejadiannya 2 hari yang lalu sih. 2 hari yang lalu kejadiannya, tabung gasnya hilang 2. Nampak itu di CCTV itu. Awalnya pelaku dari mana bang? Dari Simpang 6 situ bang. Simpang 6 baru ke sana orang itu. Tapi sempat juga nampak yang punya gasnya. Mau dikojar dia tak sampai lah. Tahu lah motor, orang bawa motor. Ya itulah kejadiannya. Sebelumnya diduga pelaku yang sama melakukan pencurian gas di sebuah usaha kukusan di Jalan Masjid Kota Ranto Prapat beberapa waktu lalu. Aksi pelaku sangat cepat dan terbilang nekat meski di tengah keramaian. Pemilik usaha baru menyadari kehilangan saat berulang kali menyalakan kompor namun tak kunjung menyala. Setelah dicek, tabung gas LPG yang digunakan ternyata sudah raib. Randi Kurniawan, Labuan Batu, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Malki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih.
Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.